peliharaan dapat memberikan ketenangan bagi pemiliknya. Kucing merupakan salah satu hewan yang banyak dipelihara orang. Dari segi kesehatan, kucing relatif aman mengingat kebiasaan mereka membersihkan bulu dengan lidah yang mengandung antibakteri. Kucing bahkan merupakan salah satu hewan terapi bagi manusia. Berdasarkan penelitian terbaru, ketika mendengkur, kucing mengeluarkan frekuensi suara sekitar 20 hingga 150 Hz. Suara ini mempunyai efek menenangkan. Suara dengkur kucing juga mengeluarkan hormon endorfin yang dapat menenangkan kucing itu sendiri dan juga manusia di sekitarnya. Kucing biasanya mengeluarkan hormon tersebut ketika dalam keadaan senang. Kucing biasanya merasa senang ketika dia dielus atau sedang menyusu. Efek hormon tersebut juga dipercaya dapat menyembuhkan penyakit sendi. Selain bermanfaat bagi kesehatan fisik, memelihara kucing juga baik untuk kesehatan mental manusia. Rasulullah SAW juga menekankan pada beberapa hadis bahwa kucing tidak najis. Beliau menyebutkan kucing sebagai binatang yang berkeliling di sekitar rumah. Bahkan, Rasulullah SAW berwudu dengan menggunakan air bekas minuman kucing karena suci. Diriwayatkan dari Ali bin Al-Hasan dari Anas yang menceritakan bahwa Nabi SAW pergi ke Batan, suatu daerah di Madinah. Lalu beliau berkata, "Ya Anas, tuangkan air wudu untukku ke dalam bejana." Lalu Anas menuangkan air. Ketika sudah selesai, Nabi menuju bejana. Namun seekor kucing datang dan menjilati bejana. Melihat itu, Nabi menunda wudunya sampai kucing tersebut berhenti minum. Nabi ditanya mengenai kejadian tersebut. Beliau menjawab, "Ya Anas, kucing termasuk perhiasan rumah tangga. Ia tidak dikotori sesuatu, bahkan tidak ada najis." Sisa makanan kucing juga hukumnya adalah suci. Kabsyah binti Kab bin Malik menceritakan bahwa Abu Qatadah mertuanya masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia menuangkan air untuk wudhu. Pada saat itu datang seekor kucing yang ingin minum. Lantas ia menuangkan air di bejana sampai kucing itu minum. Kabsyah berkata, "Perhatikanlah." Abu Qatadah berkata, "Apakah kamu heran?" Ia menjawab, "Ya." Lalu Abu Qatadah berkata bahwa Nabi SAW pernah bersabda, "Kucing itu tidak najis, ia binatang yang suka berkeliling di rumah." Hadis riwayat Tirmizi. Diriwayatkan dari Daud bin Salih Al-Tamar dari ibunya yang menerangkan bahwa budaknya memberikan Aisyah semangkuk bubur. Namun ketika ia sampai di rumah Aisyah, ternyata dia sedang sholat. Lalu ia memberikan isyarat untuk menaruhnya. Sayangnya setelah Aisyah sholat, dia lupa. Datanglah seekor kucing lalu memakan sedikit bubur tersebut. Ketika ia melihat bubur itu, lalu dia membersihkan bagian yang disentuh kucing dan memakannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ia tidak najis, ia binatang yang berkeliling." Aisyah pernah melihat Rasulullah SAW berwudu dari sisa jelatan kucing. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Tapi sebenarnya kucing itu adalah, kalau di agama Islam itu kucing adalah hewan yang suci gitu, bahkan dia tidak najis, dan itu sudah ada di hadis Rasulullah. Ngomongin tentang makanan, mereka tuh makanannya apa sih? Makanannya kita pakai dry food sih gitu. Okay. Tapi kadang-kadang kita selingin juga sama dada ayam direbus gitu. Gitu. Karena mereka kadang-kadang suka bosen juga sama makanan yang dry, kita kasih itu juga gitu untuk tambahan nutrisinya gitu. Oh, seru ya. Wah, ini enaknya selain itu pengunjung tuh kalau di sini bisa ngapain aja sih? Bisa main, bisa makan juga. Kita juga menyediakan minum makanan dan minuman juga kayak gitu. Aduh, pas banget nih, perut saya udah lapar. Gimana kalau kita sambil main sama kucing, kita nyobain yang ada di sini? Boleh, Mbak Rama? Boleh. Yuk. Pemirsa Muslim masa kini, pada dasarnya kucing adalah jenis hewan yang senang diajak bermain. Namun, kita juga tidak bisa memaksa hewan tersebut untuk mengikuti kemauan kita. Sedikit tips yang bisa dilakukan saat ingin bermain bersama kucing di The Cat Cabin adalah jangan mengagetkan kucing dengan volume suara keras atau gerakan menghentak. Usahakan juga tidak memaksa kucing untuk dipeluk ataupun digendong. Sikap memaksa membuat kucing justru menghindar. Biarkan kucing yang menghampiri kita atau pancing dengan mainan. Jika kucing sedang tidur, sebaiknya tidak mengganggunya. Demikian pula jika kucing sedang makan.
Terakhir, jangan sungkan meminta bantuan petugas jika memang mengalami kesulitan saat ingin bermain bersama kucing. Karena biasanya, kucing akan lebih menurut dan mengerti perkataan orang yang lebih sering mereka lihat. Ini nih yang tadi udah kita tunggu-tunggu. Jadi nikmatin makanan, cemilan, sama minuman sambil ada kucing-kucing nih. Di kolong saya sih ada kucing tapi lagi tidur. Saya nggak berani ganggu, kasihan gitu. Aku mau ini dong. Ini apa aja nih? Ada 2 menu. Ini lavender latte, yang ini soda gembiru. Oh, ini lucu banget, coba deh. Sampai ditutupnya aja. Kucing tetap tematik, pokoknya semuanya serba kucing. Ini Kopi rasa lavender. Kopi rasa lavender. Kita cobain yuk. Oh. Ini apa mana? Sini aja ya. Oke. Tapi ini ngomongin tentang di sini kan boleh ada makanan dan minuman juga gitu. Pengunjung itu sebenarnya boleh nggak sih? Kan biasanya adalah yang saking kita gemesnya, kita juga pengen berbagi nih sama kucing-kucing ini. Sebenarnya boleh nggak sih? Sebenarnya nggak boleh, kalau makanan manusia itu nggak boleh dikasih untuk kucing. Itu juga ada tertulis di papan situ peraturannya. Iya. Gitu. Oke, karena nanti kalau misalnya dibiasakan untuk dikasih sekali, nanti lama-lama kebiasaan. Karena kucing juga kan berbeda ya, istilahnya untuk proses pencernaannya sama manusia gitu loh, untuk mencegah hal yang tidak diinginkan. Nah, jadi kalau misalnya mau datang ke kafe sini, ingat jangan pernah nawarin deh gitu kan, nggak usah juga. Tapi emang kucing-kucing di sini sih terbilang pinter ya, dari tadi mereka kalau misalnya dilihat nih tuh. Yang di atas, yang di kanan kiri saya, yang di bawah udah ngeliatin makanan, tapi emang nggak ada yang nyentuh sama sekali ya? Nggak ada yang nyentuh sih, karena mereka udah disediakan makanannya sendiri yang kayak gitu. Oke, mereka makan sehari berapa kali sih? Kita sih isi ulangnya 3 kali sehari ya, tapi mereka terserah mereka mau makannya bisa keluar masuk sendiri. Pokoknya udah mandiri banget kucing-kucing di sini, seru banget sih nih. Langsung deh aku mau cobain. Kopi lavender, bismillahirrahmanirrahim. Ini gulanya kalau kita memang sengaja sediain buat nambah. Kalau tapi ini udah manis kok. Udah manis dan enak banget ya Allah. Kan nggak lucu ya kalau misalnya saya minum sendiri. Silahkan loh Mbak Rahma juga. Mari kita menikmati. Ini biasanya dalam sehari orang-orang yang datang ke sini itu berapa banyak sih Mbak? Kita nggak tentu sih, cuma memang kalau weekend kita lebih rame dibandingin weekday. Kalau weekday biasanya nggak terlalu banyak gitu. Nah, pengunjungnya rata-rata tadi kan aku lihat tuh ada anak kecil, terus ada yang orang dewasa gitu. Lebih banyak anak-anak atau sebenarnya lebih banyak orang dewasa? Kalau hari libur umum, biasanya kayak libur panjang kemarin tuh biasanya keluarga rata-rata. Kalau misalnya hari-hari biasa atau weekend yang biasa itu biasanya remaja dewasa gitu. Oke. Terus ada nggak sih? Kan aku nggak tahu ya. Misalnya kucing-kucing ini udah kebanyakan tamu kayak gitu, saya kira stres kayak gitu. Biasanya mereka nunjukin rasa stresnya gitu nggak sih? Justru karena itu kita desain tuh di sini ada tempat-tempat mereka untuk bersembunyi gitu kan. Kayak ini mereka bisa naik ke atas atau kayak di tower di atas itu atau di dalam tempat makan mereka gitu. Jadi kalau misalnya mereka merasa terancam, mereka bisa melindungi diri mereka. Cuman kita sudah menentukan peraturan, dan ada juga pegawai kita yang mengawasi. Kita sebisa mungkin kita ajarin kayak gini loh caranya gitu. Kalau untuk misalnya anak kecil nih yang terlalu gemes gitu, kenapa kita mewajibkan ada pendampingnya biar memberitahu, oh ini nggak boleh, itu nggak boleh. Karena kasihan hewannya juga kalau misalnya mereka stres gara-gara beberapa pengunjung yang tidak tahu sebenarnya cara memperlakukan hewan. Juga kan kayak saya deh gitu, dari tadi aja saya biasanya kita tegur dulu sih. Kita kasih tahu pelan-pelan dulu kayak Mbak, ini kucingnya nggak boleh dipaksa. Kita udah bilang kalau kita boleh untuk digendong, tapi kalau dia nggak mau jangan dipaksa. Biarkan mereka, kalau misalnya mereka udah nggak mau ya udah biarin aja gitu. Jadi benar-benar soalnya ini dari tadi juga aku kan berusaha untuk pengen peluk kucing, pengen sayang-sayang mereka gitu. Cuma mungkin karena memang mereka juga belum kenal nih sama aku pribadi gitu, jadi kayak agak sedikit sulit. Tapi ya udah gitu, pokoknya kita nggak boleh memaksa mereka, biarin aja mereka kalau main. memang benar-bear pengen untuk diabadikan apa segala macam, bisa dibantuin kok sama karyawannya. Oh ini kucing yang ini aman kalau untuk dibawa foto gitu. Oke, kalau kayak gitu ya udah. Sudah sepatutnya kita sebagai umat muslim menyayangi apa yang Allah dan Rasulullah perintahkan dan contohkan.
Dengan menyayangi hewan, bukan hanya kita yang akan mendapatkan cinta kasih dari hewan tersebut, namun kita pun akan mendulang pahala. Bahkan, ada surga yang menanti jika kita senantiasa berbuat baik terhadap sesama makhluk. Aduh, akhirnya saya berhasil nih meluk salah satu kucing, namanya Tomo, lucu banget. Ternyata memang kita tuh nggak boleh kalau misalnya kitanya sendiri ngagetin kucingnya juga otomatis bakalan nggak mau deket sama kita karena dia merasa terancam. Jadi emang harus tenang kayak gini. Tapi ngomongin terakhir nih tentang kucing, bagaimanapun juga nih kucing kan peliharaan, salah satu hewan kesayangan Nabi. Kita juga perlu menyayanginya. Jadi setiap kita bertemu sama kucing di jalanan, please jangan kasih mereka makanan yang buruk, jangan siksa mereka, minimal jangan tendang, jangan usir dengan cara yang nggak baik. Tetap memperlakukan mereka sebagaimana memperlakukan hewan aja kayak gitu. Wah, nggak kerasa nih saya udah 30 menit main sama kucing-kucing di sini, kucing-kucing lucu di sini. Kalau kayak gitu, jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan Muslim Masa Kini. Saya Reni Risti pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tomo, makasih ya udah baik sama aku. Oh iya, sekali.